Di dunia masa depan, jika kamu gagal dalam ujian, pemerintah akan segera menyuntikkan racun mematikan. Pemerintah akan menutup seluruh ruang ujian dengan plat baja tahan peluru saat para siswa mengikuti ujian. Siswa bahkan tidak diberikan kertas catatan untuk ujian. Mereka harus menghitung semua soal di kepala dan menjawab di tablet. Hanya siswa yang cerdas yang bisa keluar hidup-hidup. Jika kamu mencoba melarikan diri, tidak ada kesempatan. Mereka memiliki jaring listrik yang siap menggorengmu seperti bacon. Jika kamu bukan orang pintar, kamu akan selesai. Jadi, dalam 50 tahun ke depan, populasi global diperkirakan akan mencapai lebih dari 20 miliar. PBB meminta setiap negara untuk mengurangi populasi mereka sebesar 5% setiap tahun. Menghapus orang tua tidak masuk akal, mereka akan segera pergi, dan memangkas orang-orang yang sudah berusia parubaya juga tidak tepat, karena mereka sibuk berkontribusi untuk masyarakat. Maka hukum ini menyatakan bahwa populasi harus dikurangi dengan menargetkan siswa berusia 6 hingga 18 tahun. Siswa akan menghadapi 12 ujian dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, yang setiap ujian menentukan hidup atau mati mereka, terus-menerus menyaring orang yang kurang berprestasi. Ini akhirnya akan menghasilkan populasi individu dengan IQ tinggi. Hukum ini dijuluki the thinning. Jika siswa gagal ujian, mereka akan dieksekusi. Ujian tahun ini dimulai. Siswa-siswa memasuki ruangan, mengucapkan selamat tinggal dengan air mata kepada orang tua mereka, mengetahui bahwa ini mungkin adalah kali terakhir mereka bertemu. Pada saat itu, petugas keamanan membuat penemuan besar. Seorang siswa tertangkap sedang menyontek, menggunakan tinta tak terlihat untuk menulis jawaban di lengannya. Menyontek dihukum mati. Anak laki-laki itu panik dan mencoba melarikan diri, tetapi tidak ada jalan keluar. Dia cepat tertangkap. Keamanan mengerahkan jaring listrik besar, menggoreng anak laki-laki itu hingga hangus. Ujian dimulai, berlangsung selama 2 jam. Plat baja tahan peluru menutup rapat pintu dan jendela ruang ujian. Menyontek dan berbicara dilarang keras. Para siswa menjawab soal di tablet. Saraf mereka membuat mereka berkeringat deras. Setiap soal adalah masalah hidup dan mati bagi mereka. Ketika ujian selesai, ruang kontrol langsung menerima hasilnya. Ketika nama siswa dipanggil, mereka akan dieksekusi, mereka yang gagal ujian. Seorang siswa mencoba melarikan diri tetapi tertangkap dan kepalanya ditembak di tempat. Lena adalah siswa terbaik di sekolah, menyelesaikan ujian dengan mudah. Namun teman sekelasnya, Blake, sangat khawatir. Benar saja, pacar Blake dipanggil namanya dan dibawa pergi begitu saja. Blake segera menelepon ayahnya, mendesaknya untuk menyelamatkan pacarnya. Ayahnya adalah gubernur California dan juga calon presiden Amerika Serikat. Tetapi ayahnya berkata, kita semua setara di bawah hukum, dan menolak untuk membantu. Tanpa pilihan lain, Blake memutuskan untuk menyelamatkan pacarnya sendiri. Dia menjatuhkan seorang penjaga dengan alat pemadam api dan kemudian menjatuhkan penjaga lainnya ke tanah. Dia memberitahu pacarnya untuk lari, dan dia pun berlari, tetapi dia terhalang oleh teman-temannya yang berhasil mengerjakan ujian dengan sempurna. Pacarnya tetap tertangkap, tidak bisa menghindari nasib untuk disaring. Blake diseret keluar dari ruang ujian, menangis dalam kesedihan. Tak lama kemudian, ujian penyaringan terakhir di tahun terakhir tiba. Siswa tampan ini, yang hanya mencoba lulus ujian, malah terlibat dengan pengawas setelah kehilangan pacarnya. Blake sangat membenci sistem penyaringan ini. Dia melompat tali 500 kali setiap hari dan melakukan 1000 push-up. Semuanya hanya untuk melawan penjaga. Sehari sebelum ujian, dia merekam pesan video untuk ayahnya sebelum kematiannya. Hari ini, aku akan mengisi cukup banyak jawaban salah. Aku berencana membalas ketidakpedulian ayahku dengan kematianku sendiri. Jika ayahku ingin mendukung sistem ini, maka aku pastikan dia tidak punya keturunan lagi. Namun, rencananya ditemukan oleh ayah gubernurnya. Di sisi lain, Lena sangat khawatir tentang ujian adiknya. Adiknya, yang baru berusia 6 tahun dan duduk di kelas 1, akan mengikuti ujian kematian untuk pertama kalinya. Di ruang ujian, mereka menampilkan kartun kepada anak-anak yang sama sekali tidak mengerti. Gagal berarti eksekusi segera.
Anak-anak tertawa bahagia dan mengambil tablet mereka untuk mulai menjawab soal. Beberapa waktu kemudian, seorang anak mengangkat tangannya. "Miss, saya tidak tahu cara mengerjakan soal ini." Guru sebenarnya ingin memberikan jawabannya, tetapi pengawas di samping mereka melarang guru tersebut untuk melakukannya. 1 jam kemudian, ujian berakhir. Seperti yang diperkirakan, anak yang bertanya tadi dibawa pergi untuk disaring. Sementara itu, di sekolah lain, ujian dimulai. Ujian ini menentukan apakah siswa hidup atau mati. Gagal, dan mereka akan dieksekusi. Semua hati berdebar, semua orang cemas, tetapi Blake tetap tenang, menunggu takdirnya. Dia memilih opsi D untuk setiap soal dan melewatkan soal-soal yang lebih panjang. 1 jam sebelum ujian berakhir, dia meletakkan tabletnya, meninggalkan guru terkejut. Lena, siswa terbaik di sekolah, menyelesaikan ujian dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari Blake. Namun, saat itulah keadaan berubah buruk. Ketika hasil diumumkan, Blake dengan penuh antusias menunggu mendengar namanya. Bahkan setelah semua nama siswa yang gagal dipanggil, namanya belum juga dipanggil. Blake terlihat bingung. Sepertinya dia lolos dari ancaman. Tetapi kejutan terbesar datang ketika Lena, yang selalu mendapatkan nilai tertinggi, dibawa pergi untuk disaring. Bahkan pengawas pun terkejut dan menangis. Dia cepat-cepat meminta tinjauan ulang hasilnya, tetapi nilai Lena tetap menunjukkan bahwa dia gagal. Lena, yang biasanya mendominasi sebagai siswa terbaik, kini harus menghadapi eksekusi karena kegagalannya. Saat Lena hampir panik dan berteriak minta tolong, guru itu menyelipkan kunci master padanya. "Selalu ada kesempatan," bisik guru tersebut, "cepat keluar dari sini." Lena tak punya pilihan lain selain menuju gudang penyaringan. 20 siswa berada di bawah paksaan kekerasan dari petugas keamanan. Mereka melepas semua pakaian mereka, menangis. Lena memanfaatkan kesempatan untuk menyembunyikan kunci di mulutnya, lalu cepat-cepat mengeringkan tubuhnya. Mereka semua berganti pakaian tahanan dan dikunci di kursi mereka, menunggu eksekusi. Sementara itu, Blake mencari kesempatan untuk membuat kerusuhan. Dia berpura-pura sakit, bersandar di lorong, mencoba mengalihkan perhatian penjaga. Dengan gerakan cepat, dia menjatuhkan penjaga itu, menuju ruang kontrol, dan merusak sistem kelistrikan. Bangunan itu langsung terjun ke dalam kegelapan, dengan semua perangkat penahanan yang gagal berfungsi. Rencana penyaringan terpaksa dihentikan, menyelamatkan siswa yang telah ditandai untuk disaring. Guru itu siap untuk mengeksekusi siswa yang gagal, tetapi tiba-tiba listrik mati, melepaskan belenggu kursi secara otomatis. Lena memanfaatkan momen itu untuk merebut kunci master guru tersebut, melarikan diri dari ruang penyaringan. Namun, dia bertabrakan dengan seorang penjaga. Dengan cepat, dia bersembunyi di sudut lemari, mencoba keluar dari aula, tetapi dia terhalang oleh penjaga lainnya. Berpikir cepat, Lena menyamar menjadi guru dan kemudian melompat di punggung penjaga, tepat pada waktunya bagi Blake untuk ikut membantu. Mereka melarikan diri menuju saluran ventilasi. Lena bingung, bersikeras bahwa dia tidak mungkin gagal. Blake juga mencium ada yang tidak beres dengan nilai-nilainya, memutuskan untuk menyelidiki ruang nilai. Tiba-tiba, Blake terpeleset dan jatuh ke kolam renang, terdiam, karena dia tidak bisa berenang. Lena langsung melompat untuk menyelamatkannya, dan setelah memberi CPR, Blake bangun, baik-baik saja. Mereka menyelinap kembali ke saluran ventilasi. Saat mereka melewati ruang penjaga, mereka mendengar percakapan. Kedua siswa ini gagal ujian, dan sekolah ingin mengeksekusi mereka. Saat Lena menunduk, kunci itu tergelincir melalui saluran ventilasi dan jatuh ke lorong, tepat di tempat seorang penjaga sedang mengintai. Mereka berdua terdiam ketakutan. Sekejap mata, Blake membungkam desahan Lena, menyelamatkan mereka dari deteksi. Tetapi dengan lorong yang dipenuhi penjaga, mereka harus mengambil kunci itu untuk masuk ke ruang nilai. Lena membuat rencana cerdik. Mereka merampok laboratorium, mengumpulkan bola lampu dan kawat besi. Setelah digosok-gosok, kawat besi itu mudah dimagnetkan. Mereka siap menggunakan prinsip itu untuk mengambil kunci.
Sebelum mereka bisa melarikan diri kembali ke saluran ventilasi, para penjaga menjebak mereka di pintu. Blake memberitahu Lena untuk pergi sementara dia menahan barisan. Saat Blake bersembunyi di balik lemari, penjaga itu semakin mendekat langkah demi langkah. Begitu Blake mengangkat kepalanya, penjaga itu mengangkat tongkat tepat di belakangnya. Di sisi lain, Lena menggosokkan kawat besi ke bola lampu, perlahan-lahan memasukkannya melalui saluran ventilasi. Kawat tersebut berhasil menarik kunci, dan Lena dengan hati-hati menariknya ke udara. Lena berhasil mengaitkan kunci, hampir menariknya, tetapi penjaga itu meraih kunci dengan gerakan cepat. Lena menahan napas, terdiam di tempat. Apakah dia tertangkap? Tetapi kemudian penjaga itu tiba-tiba melepaskan kunci, tersenyum ramah ke arah Lena. Begitu Lena melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah Blake. Dia telah menjatuhkan penjaga tersebut dan mengenakan seragamnya. Keduanya memutuskan untuk berpisah. Lena membawa kunci untuk memeriksa nilai, sementara Blake kembali untuk menyelamatkan para siswa. Lena dengan lancar memasuki ruang nilai yang dikelilingi oleh sistem keamanan canggih. Menggunakan kunci tersebut, dia mencoba mengakses sistem, tetapi kata sandinya membuatnya bingung. Dalam keputusasaan-nya, dia menatap kamera pengawas dan segera mengirimkan sinyal darurat ke teman hackernya untuk meminta bantuan. Hacker tersebut menampilkan video kepala pengawas yang memasukkan kata sandi, dan Lena berhasil memecahkannya untuk mengakses sistem. Dia dengan cepat memeriksa nilai dirinya sendiri, dan memang, dia mendapatkan 86%, lulus. Lena menghela napas lega. Tetapi ketika dia memeriksa nilai Blake, dia melihat bahwa dia hanya mendapatkan 15%, namun tetap lulus. Lena sangat terkejut. Setelah semua, 60% dianggap sebagai kelulusan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pernah dengar tentang rencana penyaringan manusia? Siswa yang gagal ujian akan disaring, tetapi nilai ujian itu dipalsukan. Gubernur melihat wasiat anaknya Blake sebelum ujian dan marah. Dia secara khusus menyuap kepala polisi untuk menukar nilai mereka. Kemudian, Lena menemukan bahwa siswa biasa telah dijadikan kambing hitam untuk anak-anak pejabat tinggi, dan para guru secara terbuka menukar nilai untuk mendorong gadis-gadis ke dalam posisi yang memalukan. Sekarang, gubernur sedang melakukan pencucian otak secara publik kepada bangsa, dengan salah klaim bahwa Lena menyerang seorang polisi karena nilai yang gagal, dan mengunci siswa adalah untuk perlindungan mereka sendiri. Siswa dengan nilai buruk dianggap sebagai parasit. Kita harus memberantas mereka sepenuhnya. Lena sangat marah melihat gubernur memutarbalikkan kebenaran, jadi dia mengirimkan nilai asli langsung ke hacker. Hacker tersebut terkejut saat melihatnya dan segera mengirimkan laporan nilai tersebut, bersama dengan video serangan jahat penjaga terhadap siswa ke kotak masuk jurnalis. Saat Lena sibuk bekerja dengan panik, sirkuit tiba-tiba kembali normal. Kepala polisi melihat Lena di ruang nilai melalui pengawasan dan segera mengirim orang untuk mengepungnya. Lena harus lari secepatnya, atau dia akan mati. Jika tertangkap, dia akan dieksekusi hanya karena gagal ujian. Lena berbelok dan tiba-tiba terjepit oleh penjaga. Dengan cepat, dia mencoba menjelaskan, melambaikan bukti kelulusannya, tetapi serif tidak mengindahkannya. Dia langsung mengeluarkan tongkat dan memerintahkan bahwa dia keeksekusi. Pada saat itu, Lena menyadari bahwa serif juga terlibat, menarik tali dari belakang layar. Di sisi lain, Blake menyelinap ke dalam tim penjaga, memasuki ruang penyaringan. Dia berbohong, mengatakan bahwa dia mendapat perintah untuk membebaskan semua siswa, tetapi penjaga lainnya tidak mempercayainya, mengatakan bahwa mereka tidak menerima perintah seperti itu. Blake tetap bersikeras, mendesak untuk membebaskan para siswa. Mereka senang mendengarnya, tetapi itu membunyikan alarm bagi para penjaga. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya pria ini. Blake tetap tenang, berpura-pura mencari ID-nya. Tiba-tiba, sebuah siku cepat menjatuhkan salah satu penjaga, tetapi setiap penjaga segera melompat ke dalam perkelahian, mengepung dan memukul Blake sampai terjatuh. Saat berikutnya, Lena ditarik kembali ke ruang penyaringan, bertabrakan langsung dengan Blake yang terjebak. Sementara itu, para jurnalis menerima berita besar ini dan bergegas ke lokasi, siap untuk memulai siaran langsung. Di dunia masa depan, gagal ujian berarti menghadapi eksekusi. Namun, gubernur sedang menipu untuk anaknya. Jurnalis mengungkap kebenaran tentang pertukaran nilai Lena dan Blake,
mengungkapkan bahwa dalang di balik layar sebenarnya adalah gubernur yang sedang bersiap untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Segera, gubernur dipanggil oleh pihak-pihak yang lebih tinggi untuk melakukan penyelidikan mendalam. Jika dia tidak dapat menenangkan publik dan menyelesaikan masalah ini, karir politiknya akan berakhir. Gubernur terjebak di antara dua pilihan sulit. Saat Sheriff selesai memuat racun, siap untuk menyuntikannya ke pembuluh darah utama Lena, dia melakukan panggilan rutin ke gubernur, menunggu instruksi untuk eksekusi. Namun, gubernur ragu dan tampak enggan. Tidak, ada perubahan, katanya, terpaksa melakukan koreksi pada daftar eksekusi. Apakah dia benar-benar rela mengorbankan anaknya sendiri demi kebaikan yang lebih besar? Sheriff hanya bisa mengikuti perintah dan melepaskan semua siswa berprestasi tinggi. Lena segera menyadari bahwa pembatasannya telah dibuka. Dengan gerakan cepat, dia berlari dan memeluk Blake. Begitu keduanya berciuman dengan penuh semangat, para penjaga diperintahkan untuk menegakkan daftar baru. Lena ditarik oleh penjaga, sementara Blake dengan mengejutkan dibelenggu oleh mereka. Siswa lain yang nilainya diubah juga dibawa kembali ke tahanan. Anak-anak orang kaya yang gagal ujian melanggar hukum, mengarah pada eksekusi. Dia dengan marah berteriak, "Tahu siapa saya?" Namun, penjaga tetap tak tergoyahkan, maju dengan racun di tangan. Dia menyuntikannya ke tubuh Blake. Apakah Blake benar-benar selesai? Lena berhasil melarikan diri dari ruang ujian dan bersatu kembali dengan keluarganya, memeluk mereka dengan erat. Para siswa berprestasi tinggi diperlakukan dengan adil, bahkan para guru ikut bersemangat dan memeluk Lena. Namun, hanya Sheriff yang ditangkap dan diinterogasi. Ternyata gubernur telah menjauhkan diri, mengalihkan semua kesalahan kepada Sheriff. Dia mengorbankan bahkan anaknya sendiri demi ambisi politiknya. Dia masih dengan munafik mengklaim bahwa kepemimpinannya dalam program penyaringan, bahkan mengorbankan anaknya sendiri, adalah demi kebaikan rakyat dan masa depan yang lebih cerah. Malam itu, mobil tiba di sebuah markas rahasia. Di dalam, para siswa berprestasi tinggi terlihat tak sadarkan diri, sedang dibawa ke ruang tersembunyi. Jalur perakitan dipenuhi pekerja. Secara ajaib, Blake terbangun. Dia berjuang untuk membuka matanya dan terkejut melihat pacarnya, yang seharusnya sudah disaring, masih hidup. Ternyata, setiap tahun, siswa biasa yang disaring sebenarnya dieksploitasi sebagai tenaga kerja murah, memungkinkan pejabat tinggi untuk mempertahankan kendali. Ini mengungkapkan tujuan sejati dari program penyaringan. Film ini berjudul The Thinning. Ini adalah tontonan yang wajib, jadi saya sarankan untuk menontonnya. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal.